Apa yang awak ketahui, apa yang awak rasakan, apa yang tergambar, apa yang terkira-kira, Allah bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkah fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah ka'annaha kawakabun zuriya yuqadu min sajari mubarak. Zaituna la syarqiyah wala warbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamashu nar. Nurin ala nur yahdillah linurihi man yasha wa yadribullah amsalil nas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita, guru-guru kita yang hadir, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam kini masih diagia kita nikmat umur, masih dititipkan kesehatan zahir dan batin, masih diagia kesempatan untuk melaksanakan ubudiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Di atas nikmat itu kita dijadikan perlu di Allah sebagai hambanya yang selalu berterima kasih atau abdan syakurah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kita baca sewantako Quran surah An-Nur ayat yang ke-35. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatukan bahwa yang hati kita itu mesti senantiasa disinari dan Allah lah yang akan membimbing dalam perjalanan rohani kita menuju Allah itu sendiri. Dibawa mencari supaya hati waktu disinari, ayat ikulah yang kita gunakan sebagai salah satu landasan. Sebelum itu kita uraikan lebih lanjut Bapak dan Ibu, mari kita mohon dulu kepada Allah dibukakan pintu hati dan pikiran kita, perasaan, pengona melalui Quran surah Al-Fatihah. Di samping itu kita mohon kepada Allah bacaan itu disampaikan kepada kedua orang tua, keluarga, guru-guru, seluruh kawan-kawan kita termasuk kita yang baca,
andai kata ada penyakit zahir maupun batin, semoga Allah agi kesembuhan. Allah bukakan hijab kita, disampaikan juga kita oleh Allah kepada ma'rifat dan sabana-bonanya. Illa hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala haziniyah al-Fatihah. Iya benar. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemberi cahaya. Apa yang ada di langit dan apa pula yang ada di bumi. Allah itu magi petunjuk kepada makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Di nur di situ adalah cahaya petunjuk, cahaya hidayah. Kece Imam Al-Ghazali, tanpa adanya nur, tanpa adanya cahaya, tidak ada yang wujud, tidak ada yang bisa kita lihat, baik zahir maupun batin. Di tanpa ada cahaya, tidak ada sesuatu pun yang akan tampak, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, kita tengok yang zahir. Ketika ada cahaya, nampak awak puncak ngalau dan bagai. Nampak di awak gunung bagai. Seluruh yang zahir-zahir itu tampak. Di cahaya itulah yang membuat ini tampak. Tapi kalau tidak ada cahaya, tengah malam contoh nang kini kuah, maduk bona awak ke puncak ngalau teh lebih tampak. Apapun tidak bisa kita lihat kalau tidak ada cahaya. Itu yang zahir dah. Apalah yang batin. Tanpa adanya cahaya kita tidak bisa mencoliak yang batin. Jadi bisa kita mencoliak sesuatu itu karena adanya cahaya. Tanpa ada cahaya, tidak ada yang bisa kita coliak. Tidak ada yang tampak. Baik zahir maupun batin. Itu kece Imam Al-Ghazali. Memang yo kita rasul-rasulkan Bapak dan Ibu, memang yo contoh itu. Rupanya kita tidak bisa mencoliak jemato. Tidak bisa. Ini kok lemato ko nama memandangnya, kok lemato ko nama mencoliaknya. Coba pet nang kolam gini ya. Adon matu wak gaman kau coliak puncak ngalau ten. Adon matu wak gen. Ini tak adon tampak je juga. Tapi dengan adanya cahaya, nah tampaknya. Nah, cahaya itulah yang kita bausau kita banyak nak taubik di dalam hati kita. Ikut petunjuk yang diagi dari Allah. Nah, sehingga di samping yang zahir, yang batin pun bisa tampak. Masalu nurihi kamiskah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan Bapak dan Ibu, perumpamaan cahayanya itu, nurnya itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Ini lubang tapi tidak tembus. Biasa kalau lubang tuh tembus kan gitu. Aku lubang tidak tembus.
lubang apa lah kira-kira. Nah, kalau tembus tuh sampai ke balik tuh memandang. Kalau pun dah ada batasan. Di dalam lubang itu kecil Allah fiha misbah. Ada palito, ada lampu di dalam lubang itu. Al misbah fi zujajah. Ana lampu itu di dalam kacu pula. An pengona wadanya lampu cemporong. Lotaan lampu cemporong di dalam lubang. Ana lampu cako ditutup pula jo kacu. Kini tak boleh pakai itu Patut orang dulu banyak dapik. Hanya contoh dokik je nyo. Dikecen de Allah lampu cemporong ya. Lampu cemporong ada masa itu. Kini dikecen lampu cemporong. Apa lah lampu deh. Tak bersusu deh. Nah, jadi di lampu itu di dalam kacu. Azujaja ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu minasyajarati mubarakah. Rupanya kacunya itu Bapak dan Ibu, kacunya itu ya bersinar puluh, berkilau puluh, condong mutiara. Mengkilik kacu tuh. Nah, mengkilik kacunya tuh. Kemudian yang lampu cako diiduin jo minyak. Minyak yang berasal dari kayu yang penuh berkah. Nah, kayu lampu cemporong atau pakai minyak oke. Tapi minyak berasal dari kayu yang punya berkah. Anamu minyak atau minyak zaitunah, minyak zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah. La syarqiyah timur, dak condong dia ke timur, wala gharbiyah, dak lo condong ke barat. Yakadu zaitun ha yudiu. Minyak saja seolah-olah lah mengaluan cahaya walaupun lam tamsashu nar. Olun sampai di api le longkonai di api le tapi nyo lah ngaluan cahaya. Minyak lah mengaluan cahaya walaupun lan tersentuh di api dan ketika lah dia di api tentunya semakin bercahaya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya api jo cahaya minyak. Nah, contoh itulah kira-kira dulu. Nah, yahdillah Allah maha petunjuk linurihi mayyasha. Allah nangka maha petunjuk dengan cahaya itu siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullah amsala linnas, itulah contoh perumpamaan yang diagi oleh Allah kepada kita manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu dengan tiap-tiap sesuatunya maha mengetahui. Kita tengok cik-cik Bapak dan Ibu. Allahu nur samawati wal ard. Allah lah yang kamage petunjuk apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Petunjuk yang tiba itu Allah agi perumpamaan kepada sebuah lubang yang di dalam lubang itu ada balampu, lampu itu pun di dalam kaca. Lampu itu di dalam kaca. Banyak awak menganalisa itu, menterjemahkan itu supaya nyata pakai di dalam diri awak. Mana yang misbah itu, yang lampu itu. Kenapa lihat selawat yang kita baca? Anta misbahu suduri. Siapa itu yang misbah itu, yang pelita itu? Rasulullah. Nah, kan itu. Jadi kurang tahu awak tiba di Al-Quran. Rupanya lah diterjemahkan lewat hadis. Lah dibuat pula kalam-kalam kerinduan oleh para ulama-ulama siswa.
kerinduan kepada Rasulullah nyo ungkapkanlah melalui selawat-selawat. Abasulah ruponan misbah fisuduri itu yang menjadi pelita penerang di dalam dadu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak bisa wak langsung merujuk ke siko, karena dulu yang lain baru basumanya nama misbah itu, ternyata misbah itu pelita itu adalah Rasulullah. Kalaulah yang pelita itu diibaratkan kepada Rasulullah, sementara al-misbah itu lampu itu ini fi zujajah di dalam kaca. Nah, mapulo nang kaca. Nyo ada lampu. Lampu itulah jale dawa anta misbahu fi suduri. Apa itu adalah Rasulullah. Rupanya di dalam kaca pula lo ta'ah. Namanya nang kaca. Digali pula cek lai. Ada lo diperumpamakan dek para guru-guru kita. Yang yang menjadi kaca, yang menjadi cermin di dalam diri kita, itulah hati. Berarti al-misbah itu adanya di dalam hati. Dalam hati lo ta'ah. Azujaja ka'annaha kaukabun. Yang kacu cako, yang hati cako mesti inyo bersinar dulu. Berkilaunya dulu, berosiah, jilah. Dikal ibaratkan lampu cemporong tu Bapak dan Ibu, kalau lalamu dak diwasuk cemporong tu lah hitam lo nyedek empago. Hidup bona lapi di dalam le kadagik cahaya le. Tu dak le. Di contoh itu rupa hati wa. Ketikanya lah hitam. Ia dak kadagik cahaya le. Apa ko lampu tu tak ada di dalam lai. Cuma ada kadagik cahayanya rupa kaconya sedang kumuah, kaco sedang hitam. Nah, maka kaco itulah nang krojo kita. Dilap tore di brosien tore. Kona-kona lah sangke kok angkatan ambon nang ketek-ketek ketika itu kan kodok dari ande wae lihat. Balap cek lo borong itu bagus solai. Nah. Jadi kaconya tuh mesti berkilau. Kemudian kalau kaconya tuh laborasi ya. Nah. Kona le minyak. Minyaknya adalah minyak zaitun yang kadagik dari kayu, dari pohon yang penuh berkah. Minyak saja laba cahaya. Mana berkah? Gak borek pemahaman ni kau Bapak dan Ibu. Kita coba pahami ko. Ulang balik yang pertama tadi Allah umpamakan petunjuknya itu ibaratkan sebuah lubang yang di dalam lubang itu ada aja kok lampu. Jadi Allah umpamakan di dalam lubang itu ada lampu. Lubang yang tiada tembus. Lampu itu baradonyo di dalam kaca. Nah, kaca itu harus borosiah. Nah, kalau kacanya lah borosiah, nah, kok hidup lampunya kan bercahaya kadang. Lampu cako dihidupkan dari minyak yang penuh berkah. Minyak zaitun. Jadi itu dihiduin. Sehingga kalau lampu tu lai duit, nah, inyo ndak kan condong le ke barat, ndak lo condong ke timur. Nah, kita duduk aja ompek ke dulu. Nah. Dari ma mulai nur cako, hidayah cako, petunjuk cako. Sebab Allah yang akan memberi petunjuk kepada makhluk yang di bumi dan di langit. Kasaka diagen petunjuk itu. Allah age perumpama. Petunjuk itu ibaratkan lubang yang tiada tembus. Di dalam lubang itu ada
lampu. Baut ke diri kita sekali supaya lebih mudah kita memahami. Lubang yang tiada tembus itu dalam bahasa Al-Qur'annya miskah. Itulah dado awak. Lubang yang tiada tembus itu adalah dado. Nah, di dalam dado awakku ada zujajah. Zujajah kacau, comin. Dan yang dituju dari comin itu adalah misbah. Ada palito, ada lampu. Nah, di dalam kolbu itu ada misbah. Ada pelita yang antara misbahus suduri tadi. Berarti untuk mencapai hakikat kerasulan itu mesti diborosian zujajah cako. Kaco cako. Yang jadi kaco yaitu hati. Hati yang lah borosia, hatilah yang bersinar. Nah, lah borosia hati cako, lah bersinar hati cako. Tengok minyak dulu. Palito itu, lampu itu akan hidup dengan minyak yang penuh berkah. Nah, karena makna berkah ada nilai tambah, ada nilai kemanfaatan, rahmat Allah, kasih sayang Allah itu berkah. Runut kata balik. Rupanya minyak yang penuh berkah itu dari mana asalnya? Dari kayu yang berkah nih dikasih oleh Allah itu. Dari mana dasar minyak itu? Zaitunah itu rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, barokah dari guru. Itu duduk-duduknya tuh. Berarti minyak cako mesti disadiakan dek guru. Minyak tok maiduin lampu cako. Yang di lampu hakikat kerasulan. Untuk merasukan kehidupannya di situ. Untuk supaya misbah tadi kadare cahayanya menerangi seluruh alam. Mesti jopui minyaknya di mana minyaknya? Di guru. Kalau minyaknya lah tersedia, nan lampu tu olah pulo ternyata ada di dalam tu lampunya. Cuma permasalahan ndak kadare cahayanya. Masalahnya zujajah. Kacu awak semporongnya semporong labang paru. Hitam semporong jago. Minyak lah dijaput terus. Nan lampu itu jalannya duitnya di dalam terus. Tapi tidak ada menyebar cahayanya. Kenapa? Kaconya sedang kumuh. Jadi anang kojo kita supaya lampu cako menyebar cahaya kadare minyaknya lah dapet puluh dak awak. Kojo kita gosok lah kacu tu terus. Tenang kojo kita. Jangan dipadian bakaginya. Mai tambonanya jadi padian. Nyo asas dipakai pastinya hitam. Maka satiok dipakai berosian terus. Kan ada kita pernah bonti dia memakai hati wak. Pakai terus kan? Maka kita pun tidak boleh berhenti memberosiannya. Lalu duduk masalah itu seketik. Jadi cahaya tu ndak mau kadare tanya to dek simporong sedang kumuh. Minyaknya lah bersuhu. Lado minyak ada awaknya. Tinggal kau jawab le memberosian kacunya cako. Nah, ketika kacunya kolaborasi ya Bapak dan Ibu. Kacunya kolaborasi ya. Cik Allah. La syarqiyah wala gharbiyah. Yang misbah tadi, yang lampu tadi, inyo ndakkan condong inyo kepada syarqiyah ke timur.
Wala warbiyah, ndak lo condong ke barat. Apa maksudnya tuh? Sarkiyah itu inyo ndak kan condong ke dunia dah. Gorbiyah itu inyo ndak kan condong puluh ke akhirat. Inyo ndak kan berbuat kalau itu untuk keduniaan. Inyo ndak kan berbuat kalau itu untuk akhirat. Berarti kalau kacau itulah berosia, bebaslah inyo daripada alam. Maka apa nanya perbuat itu adalah merupakan bentuk dari rasa kecintaan kepada Allah. Nah, ko iyo nyo al-misbah tadi, roh tadi, inyo lah berosia, lah mengalir cahayonyo kadage, karena kaconyo lah berosia, keluar cahayonyo, iyo lah berosia hati wak lah kadage cahayo dari dalam itu. Berbuat itu indak kerana dunia leh. Bebaslah situ dari belenggu hawa dan nafsu. Bahkan berbuat itu indak perlu karena akhirat leh. Dak baharuk nyole di surga, dak baharuk nyole ke neraka. Bukan itu le motivasinya beribadah. Dek aruk surga, dek takut jo neraka, ndak itu dek leh. Ingin pahala, takut je dosa, ndak itu dek leh. Tapi murni ibadah itu berdasarkan kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Itulah disebut ikhlas itu. Kalau masih ada je lah embel-embelnya lain, ingin masuk surga berarti belum ikhlas. Ingin dapat pahala berarti ulun ikhlas. Apalagi ingin tok keduniaan, ingin dipuji orang, ingin dianggap sianu-sianu orang. Itu kan jauh benar. Sedangkan berharap jo pahala awak, berharap jo surga awak, lendak disobui awak orang ikhlas dah. Supaya mendudukan ikhlas dah. Badet tera supaya kano kacau awak alum berosia. Nah, jadi kalaulah kacau itu berosia cahayonyo kadage leh, nah, maka kita ndak akan berbuat kalau motivasi dunia apalagi untuk akhirat. Ndak condongnya dah ke dunia dan ke akhirat. Yang tuju dalam ibadah itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih itulah baru duduk lillahi ta'ala. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Seluruh ibadah lillahi ta'ala. Situ duduknya. Jadi kalau lillah itu indak baharuk lekas pahalo, indak baharuk kasurugo. Indak takut je dosa, indak takut je neraka. Itu lillah. Kita lanjut setelah Bapak dan Ibu. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Kornaya juga dek minyak cako Bapak dan Ibunya lah mengaluan cahaya. Walaupun len disentuh di api lalu di api le tapi dek minyak saja awak lah mengeluarkan cahaya. Ana sebuah tu. Limpahan karunia daripada guru-guru awak. Jadi ketika zikir tu tak mau jalan, zikir itu ulun je taraso, artinya ulun idui api. Pandang aja lah minyak cako. Minyak itu pun lah mengaluan cahaya. Nah, ulun idui le api sinyak kan, tapi wak pandang dulu minyak. Ayang jadi minyak cako. Guru. Nah, itu narobita tu. Tanpa minyak maka idui api. Kan tak payah sebab tu ala dituntun di Allahnya. Nah. Berarti Bapak dan Ibu, nurun ala nur, minyak di bawah lah cahaya. Di hati itu adalah api. Nah, barokah dari guru lah dapat. Syafaat dari Rasulullah akan mulia. Nurin ala nur. Sehingga kalaulah mengalir barokah dari guru, syafaat Rasulullah akan dapat pula,
disitulah rupanya Allah akan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Itu contoh dia dari Allah ke kita. Jadi ingin awak dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, cari dulu minyak. Setelah basuh minyak tadi, basuh minyak tadi di awak, barokah dari guru lah ngalir ke awak. Maka kita akan ditunjukkan dulu cara kacau tu nak berosiah. Kakak kau boleh berosiah kacau. Maka misbah tadi akan kadagek cahaya, artinya lah kadagek cahaya disitulah syafaat Rasulullah itu terasu. Kalau lah kadagek cahaya contoh itu syafaat Rasulullah lah boleh ada awak, dia itulah hidayah Allah itu akan turun. Maka kesimpulannya Bapak dan Ibu, di dalam dadu awakku ada kacau, ada comin, di dalam comin itulah yang disebut dengan misbah, dengan lampu tadi. Untuk mencapai nama nan comin itu, namanya na lampu itu, mesti kita mendapat petunjuk dari guru. Itulah yang zaitunah, yang minyak tadi. Maka tak mungkin kita mencapai al-misbah tanpa adanya mengalir barokah daripada guru. Tak mungkin kita langsung aja kepada Rasulullah. Tak langsung aja kepada Allah. Tak perlu bersanad. Perlu bersanad. Kadang-kadang kan itu nama bedong kita kini Bapak dan Ibu orang aja. Tak perlu bersanad. Langsung aja ke Nabi. Langsung aja kepada Allah. Sementara nandak jole sama sekali nyojodian sanad. Kamu lah jadi tahu kita sana makan je kan. Ada tu terbalik di mana mau? Nah, di mana tahu itu? Le mencol lihat wak langsung kion. Di mana tahu? Dari kawan-kawan itu tuh sanad kamu tuh. Nah, kami dari rumah aja kok jatuh mencol lihat loh. Mayang jadi sanad. Ada terbalik tuh situ. Di mana tahu? Di HP, berarti HP itulah sanad. Sana mage tahu wak, itulah sanadnya. Nah kini tak ingin wak untuk bagamu punya sanad. Langsung aja ke Nabi, langsung aja kepada Allah. Siapa yang menunjukkan awak? Bila wak pergi ke Nabi itu. Lepas suruh awak. Tapi kok le mencoli awak kian coli kau tu langsung itu tahu awak. Itu wajar, itu tak sanad namu langsung. Tapi dapat kabar dari kawan-kawan, itulah yang sanad itu. Jadi perlu ambil dulu barokah dari guru, amalkan apa yang petunjuk di situ, insya Allah al-misbah itu akan bercahaya. Setelah al-misbah itu tampak torang cahayanya Bapak dan Ibu, itulah yang menjadi penerang bagi alam batang tubuh awak, bagi alam semesta itu. Jadi anan sebenarnya yang menjadi misbah, yang menjadi penerang, rupanya yang jadi penerang adalah sosok Muhammad itu sendiri. Tak ada Muhammad, tak ada yang wujud ci Allah. Tak ada Muhammad, tidak ada alam, tak ada yang tampak. Nanti bagaja gak awak jangan Muhammad juga. Jangan misbah tadi, lewat jaga awak. Di itu awak bisa aja satu. Nah. Mata awak tak ada Muhammad itu, tak bisa nyoncol dia dah. Telinga awak tak bisa mendongak, lidah tak bisa mengecek, seluruhnya tak ada. Nah, maka kunci di situ Bapak dan Ibu, bersih-bersih aja lah kacau tuh. Itu nunggu jawab. Jawab pembersihnya. Pertama bersihan dengan istighfar. Kalimat taubat, bersihan gitu. Yang kedua, dibersihan dengan la ilaha illallah, dengan zikir. Yang ketiga, meminta awak kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taubata. Nah, kan itu. Minta awak supaya bisa bertaubat. Bisa kembali. Di kojo awak sebenarnya dalam torikat ko saketiknya Bapak dan Ibu yang perlu kita ilmui.
Aku jonyo orang torikat itu minta ampun, berzikir, dan munajat. 3 tuh nya. Minta ampun, berzikir, mengamalkan kaji. Sudah tuh munajat, berdoa. Ada dong lebih dari itu tuh. Itu jawabnya. Itu makanya ndak perlu ndak nonton tuh, ndak tenci Allah. Ndak perlu banyak tentu udah 3 nonton tuh udah wadah di. Baca ru taubat, baca ru mengamalkan kaji, baca ru mendoa. Lan deh. Nah, kakuk lah kau joleh. Sing witunya. Jadi yang hidayah, yang nurun ala nur tadi, cahaya di atas cahaya tadi, kalau kacau waktu laborasi ya, maka disitulah akan tersingkuk akal. Artinya, tobi cahayu akal. Cahayu akal itulah tompek curahan hidayah. Jadi kalau akal itu masih tertutup, tidak ada hidayah. Nah, di balik itu Bapak dan Ibu, tobiklah cahayu iman. Cahayu iman ikulah nan kan mengantarkan kepada makrifat. Nah, setelah itu basuh, tobik pulolah cahayu ruh. Cahayu ruh itulah yang akan mengantarkan kepada musyahadah, penyaksian kepada Allah. Di situ barulah kembali sahadat awak sarupo samulu balik. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Kan itu dulu. Kini asyhadu alla ilaha illallah. Babedanya nang kini jangan sesuatu. Dulu menyaksikan kita ulun punya tubuh angkasa. Maka bisa merasakan, bisa menyaksikan. Kini awak baca syahadat tidak bisa menyaksikan. Kenapa? Tubuh angkasa kolon bisa awak hilangkan. Hanya hilang dulu ke tubuh angkasa aku, baru awak bisa menyaksikan. Berarti bahas supaya kembali syahadat itu serupa semula dulu. Bisa menyaksikan balik musyahadahnya balik. Dia hilang tubuh angkasa aku. Iyalah mau hilang kan. Mau ada. Tak mau ada. Cuma hilang dalam pengona awak. Ini kan mungkin bayi menuang di mirak kan. Tu tak binyo je le masih anu cakap ni hilang ni. Ada contoh itu. Pengona awak nan hilang, perasaan awak yang hilang ke tubuh angkasa. Tanda hilang pengona hilang perasaan ke tubuh angkasa tu. Ya sekurang-kurangnya sekian bona beko di kau duduk beko ndak terasa sakit, ndak terasa ponek, ndak terasa leh muak. Yang ada situ hanyalah musyahadah. Jadi rupanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur itu mesti mengenali diri kita. Coba lihat dulu dado awak. Di dalam dado itu ada punya comin. Itulah hati. Comin itu tidak akan nampak adanya apa yang ada di balik itu. Ketika comin itu kumuh. Maka berasian comin itu, berasian hati itu taruh supaya tampak di awak masuk di dalam itu ada misbah, ada pelito. Palito itu supaya semakin nyalunya di awak, semakin torangnya di awak, minyaknya jangan sampai kurang. Maka perlu awak terhubung dulu kepada seorang guru. Jadi itulah ingin dapat awak petunjuk dari Allah, nurun ala nur. Dari guru kepada Rasulullah, baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kojowa dalam mencapai itu hanya 3 kojowa. Pandai bertobat, semua mengamalkan kaji, berzikir, jangan lupa munajat, berdoa tori. Sebab yahdillah, Allah akan bagi petunjuk linuri mayyasa, siapa yang dikehendakinya. Jadi rupanya Bapak dan Ibu tidak perlu awak tinggi-tinggi bonado
tapi nan perlu apa nan tigo ko takako. Nah, itulah kunci-kuncinya. Wa yadribullahu amsala linnas, itu contoh dia dari Allah kepada kita manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Apa yang awak ketahui, apa yang awak rasakan, apa yang tergambar, apa yang terkira-kira, Allah bukan seperti itu. Di bila sebab tu akan bisa musyahadah menyaksikan Allah itu. Ya ketika lah hilang wujud diri. Hilang wujud diri kepada wujud Allah. Nah, situlah nang kecil Imam Al-Ghazali tadi yang kita sampaikan. Tanpa adanya cahaya, tiada yang wujud satupun. Tiada yang tampak satupun. Karena dengan cahaya itulah adanya wujud sesuatu. Lah ada cahaya baru tahu awak. Kan itu. Nah, kemudian cek lagi Bapak dan Ibu, orang yang arif billah, orang yang lah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, inyo akan basud inyo la syarqiyah wala gharbiyah. Apapun yang inyo pabuat indak terpengaruh oleh di dunia, indak pula terpengaruh di akhirat. Nah, mal akhirat di situ pahala dosa surga jo neraka. Dak ge itu nyoba ibadah le. Maka orang yang arif billah yang lah kenal jo Allah, ibadah nenyo lakukan itu sama tomato karena rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikulai kejadian pauku diri awak sampai di mawak baru. Kalau masih ada ingin saudara sarkia dan warbiyah, berarti nomor masalah itu adalah kacau yang di dalam. Bermasalah hati kita. Kalau yang misbah tadi, ini ndak taikik dia itu dah. Ndak peduli dia itu dah. Nah, itu nang kita kona-kona. Dia mencapai itu, bausau torai, bertaubat torai, berzikir torai, bermunajat torai. Nah, itulah nangkojo kita ya. Nah, itulah dulu kaji kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nansakete iko dapat kita pahami. Aku ada naragu awak tentang itu, boleh bertanya, silakan. Tapi kita tutuplah dulu ya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.